Selamat pagi Mbak. Ya, pagi juga Mbak. Ya, sebelumnya saya izinkan saya memperkenalkan diri lagi ya Mbak. Oh iya. Saya di sini sebagai konselor gizinya Mbak. Oh iya. Yang melayani konseling gizi pada hari ini. Gitu Mbak. Iya. Ya, jadi sebelumnya kan kita sudah bertemu ya sebelumnya untuk memberi beberapa data. Dan saja ini kita mulai lagi semuanya dari awal begitu ya Mbak. Kurang lebihnya beberapa yang akan kita gali ke depannya dan kita cari solusinya bersama. Iya. Jadi gimana Mbak, apa keluhan gizi yang Mbak ingin selesaikan atau merasakan saat ini? Jadi gini, saya tuh merasa kalau badan saya tuh kurus ya Mbak. Terus sulit buat menaikkan berat badan gitu. Berarti ini Mbaknya tuh memiliki keinginan untuk menaikkan berat badan gitu ya Mbak? Iya. Ya baiklah. Sebelumnya kita timbang dulu ya Mbak, kita ukur berat badan dan tinggi badannya Mbak dulu. Oh iya. Kan Mbak ke sebelah sana. Ke sini Mbak. Gimana Mbak? Naik ke timbangannya, kemudian pandangannya lurus ke depan ya Mbak. Oh iya Mbak. Kan. Oh iya Mbak. Ya, kemudian kita ke tinggi badan. Oh iya. Mari Mbak silakan duduk lagi. Ya. Jadi Mbak tadi kan berat badannya Mbaknya itu ada 36 kilo ya. Iya. 36 tadi sama tingginya 160. Iya Mbak. Nah kemudian jika saya hitung ini Mbak IMT-nya itu ada 14 kilogram per meter persegi. IMT itu apa ya Mbak? Jadi IMT itu merupakan indeks massa tubuh yang mencerminkan kondisi tubuh kita saat ini. Jadi mencerminkan status gizi seseorang juga. Nah itu cara menghitungnya dari berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kemudian dikuadratkan. Oh iya. Jadi kan tadi tinggi badannya Mbak ya kan 160 cm. Nah itu dijadikan meter 1,6 kan. Itu dikuadratkan dulu. Oh iya. Kemudian berat badan itu dibagi dengan tinggi badan yang hasil pengkuadratan tadi. Oh iya. Gitu. Nah itu kan nilai normalnya 18,5 Mbak. Iya. Sedangkan ini nilainya Mbak Diva itu 14,06. Jadi jauh di bawah normal gitu ya Mbak. Iya. Sebenarnya ini memang sudah terindikasi underweight untuk Mbaknya begitu. Sekarang coba kita cari masalahnya apa sih Mbak, kok bisa ya, maksudnya kenapa bisa Mbak ini ada dalam underweight? Bukan gimana Mbak untuk pola makannya Mbak Diva sehari-hari ini? Saya biasa makan 2 kali sehari ya Mbak, seringnya. Oh seringnya 2 kali sehari. Kok bisa gitu, kenapa Mbak? Ya karena kan saya kan ada tugas ya Mbak dari kampus, terus juga ada kegiatan. Iya. Ya terus selain itu juga saya kan suka nih ya Mbak bermain game begitu, sering begadang juga ya seperti itu. Jadi ini ya Mbak kayak kurang di manajemen waktunya. Iya. Ya jadi Mbak itu terlalu sibuk dengan kegiatan lain sama melewatkan waktu makan. Iya Mbak. Gitu. Terus untuk yang menu makannya sehari-hari itu kan kayaknya kemarin kan kita sudah telah ya Mbak kemarin. Oh iya. Kita cari bersama. Itu saya nilai Mbak Diva itu kurang untuk asupan buah dan sayur. Oh iya. Kemudian juga lauk hewani dan nabatinya itu juga kurang. Terutama yang maksudnya lauk itu dari sumber protein gitu ya Mbak, protein. Oh iya. Protein itu semuanya kurang. Gitu. Kemudian untuk waktu sama jamnya juga makanya kurang teratur kan Mbak tadi. Iya. Karena sering bermain game tadi dan masih ada kegiatan lain gitu ya kayak mengerjakan tugas dan lain gitu. Nah ini Mbak, bagaimana kalau misalnya dari sini kita mulai dari pengaturan pola makannya Mbak dulu. Oh iya. Jadi maksudnya di sini itu tentang pengaturan jam makan. Iya. Gitu Mbak. Nah kira-kira jadi ini tuh kayak gini Mbak, kita sepakati Mbak Diva nanti kedepannya akan makan jam berapa. Oh iya. Nah ini kan berhubung Mbak Diva itu dalam underweight, nah dietnya itu kan
seharusnya dia tinggi energi dan tinggi protein. Karena untuk mengembalikan yang protein untuk memasak ototnya dan juga untuk perbaikan dari sel tubuh dan juga untuk pertumbuhan lainnya. Begitu energinya sudah seperti itu. Dan hanya saja kemarin kan ketika saya hitung energinya, jika kita menggunakan tinggi energi itu kebutuhan kalorinya Mbak itu sebanyak 2100 kilokalori gitu Mbak. Ya, dan sedangkan hasil recallnya Mbak Diva kemarin, hasil recall itu intinya asupan makan, rata-rata asupan makan per hari itu hanya 1000 kilokalori. Begitu. Ya, jadi kan itu kayak hampir setengahnya sendiri ya Mbak. Nah, jadi saya tuh tidak bisa nih memberikan langsung untuk yang tinggi energi yang 2100 tadi. Begitu. Ya, nanti saya berikan tuh berangsur-angsur saja gitu Mbak. Ya, supaya nanti tubuhnya Mbaknya itu nggak kaget. Ya, kalau langsung banyak kan awalnya hanya 1000. Nah, kalau langsung banyak itu nanti di awal tubuhnya itu shock begitu, tidak bisa menerima. Jadi bisa dikhawatirkan menimbulkan masalah lain gitu Mbak. Nah, kemarin kan tadi saya hitung ya Mbak untuk kebutuhan dasarnya pertama tadi ada 1400. Kemudian untuk program kenaikan berat badan ini kita tambahkan setiap bertahap 250 dulu, 250 kilokalori. Jadi ini kira-kira untuk kebutuhannya Mbak Diva itu sekitar 1690 kilokalori gitu. Nah, 1600-an. Ya hampir ke 1700-an gitu Mbak. Nah, ini kan karena kita kan mulai dari kebiasaan Mbak Diva ini. Nah, karena ini tinggi protein Mbak, jadi saya berikan tinggi protein karena kita yang energi kan masih belum memungkinkan ya. Kita gunakan tinggi protein. Nah, itu saya berikan 3 kali makan utama dan 3 kali selingan gitu Mbak. Jadi konsepnya paham ya Mbak, maksudnya 3 kali makan utama 3 kali selingan itu? Paham Mbak. Jadi ini kita tentukan waktunya dulu gitu Mbak. Untuk makan pagi atau sarapan kira-kira gimana Mbak Diva, kira-kira bisa jam berapa? Kalau jam 8 gimana Mbak? Jam 8 kalau menurut saya ya Mbak, kalau sarapan jam 8 itu agak terlalu terlambat. Misalkan nggak dimajukan sedikit gitu gimana Mbak? Misal jam 7? Saya usahakan ya Mbak. Gitu. Ya kalau bisa sih jam 7 gitu. Maksudnya biar nggak terlalu lama untuk perut kosong gitu kan, karena pagi-pagi itu sebenarnya sarapan juga penting. Mbak. Apalagi kan ini untuk program menaikkan berat badan. Nah begitu. Jadi kalau Mbak Diva nanti mulainya jam 7 ya Mbak. Kemudian untuk selingannya biasanya selingannya kalau misalnya ingin dibatasi, ingin diberi jeda waktu selingan 2 jam atau 3 jam setelah waktu makan pagi. 2 jam boleh Mbak. 2 jam berarti untuk selingan berarti kan tadi kita makan jam 7 ya Mbak. Jam 7 ditambah 2 jam selingan pertama itu menjadi jam 9. Nah terus makan siangnya jam 12 ya berarti kan 3 jam. Kemudian selingan kedua jam 2 siang. Kemudian untuk makan sorenya jam 5 sore. Kemudian untuk selingan terakhir jam 7 malam. Nah jadi seperti itu ya Mbak. Nah kira-kira tadi kan ini kita mulai sesuatu yang baru, perubahan yang baru. Dan nanti saya berikan toleransi waktulah ya kurang lebihnya 30 menit selambat-lambatnya atau secepatnya 30 menit dari untuk toleransi tadi ya yang kita tetapkan. Jadi ini memang penting untuk pengaturan pola makannya gitu Mbak. Jadi Mbak Diva kira-kira bisa ya kalau seperti itu? Saya usahakan Mbak. Kemudian untuk yang buah dan sayur tadi kan masih kurang ya Mbak. Nah itu gimana Mbak kalau misalnya kita tetapkan sayur itu dalam setiap waktu makan? Bisa sih Mbak. Bisa ya? Maksudnya gitu. Soalnya kan untuk yang Mbak Diva doyan kan, maksudnya sayur-sayuran gitu. Kalau doyan sih masih bisa Mbak, cuman kalau suka nggak terlalu suka gitu. Gitu. Tapi masih bisa dimakan begitu Mbak. Cuman tidak semua sayur ya Mbak. Hanya beberapa.
gitu. Kalau misal buah-buahan gimana? Kalau buah-buahan saya bisa makan semua mbak. Ya, ya. Kalau misalnya kayak gini mbak, tadi kan misalnya kan ini cuma untuk jaga-jaga saja. Kalau sayur kan mbak juga kayak masih ada rasa kayak tidak suka gitu ya. Oh iya. Keterangan kemungkinan tidak suka. Cuma kalau buah kan suka. Iya. Nah itu gimana kalau gini kan untuk porsi buah dan sayur itu dalam sehari lumayan tuh 4-5 porsi. Oh iya. Nah itu gimana kalau misalnya Mbak Diva memang kira-kira susah untuk sayurnya setiap waktu makan, nah nanti bisa diganti dengan buah gitu gimana? Oh boleh mbak. Iya kayak gitu ya, maksudnya Iya. yang lebih mudah saja. Nah, yang penting sayurnya itu ya paling enggak 2 lah, 2 Oh. satu. Ya kalau mau digabung 1 dulu apa? Yang penting setiap hari itu makan gitu mbak. Oh iya. Sayur dan buah. Iya. Dalam porsinya itu ya mbak. Iya. Normalnya kalau yang tadi mau kita mulai ya 3 porsi dulu nggak apa-apa. Nah, Iya. kira bisa ya. Bisa mbak. Usahakan. Kemudian ya, untuk lauk protein ya, protein hewani sama nabati itu kan kemarin saya lihat juga masih kurang. Oh iya. Nah, kayaknya sebenarnya itu tuh komponen penting ya mbak dalam diet ini karena ini kan tinggi protein. Jadi nanti di waktu selingannya pun kita berikan susu. Oh susu Iya. sapi itu mbak. Iya kayak susu Oh. formula gitu loh mbak, susunya. Susu sapi bisa atau susu bisu seperti itu. Ini protein yang tinggi. Iya. Seperti itu. Atau nanti juga bisa dibuat juga bisa. Nah hanya saja di bagian waktu makan utama itu juga kita harus selalu menyertakan protein, lauk hewani dan nabati. Oh 2 berarti mbak. Iya. Gitu. Atau intinya 2 porsi protein gitu lah, 2 porsi lauk. Nah nanti kan iya. saya jelaskan juga untuk bahan makanan penuka, nanti saya berikan lembarnya. Iya. Nanti kita bisa mengatur menunya gitu. Oh iya baik mbak. Iya mbak, kira-kira juga bisa. Nah kemudian kan untuk diet tinggi protein ini kan kita targetnya menaikkan berat badan. Iya. Tadi kan berat badannya 36. Nah, Iya. saya hitung untuk berat badan idealnya itu 54. Oh berarti jauh sekali ya mbak. Iya, jauh sekali. Itu kan terpautnya itu ada 18 kilo sendiri. Oh banyak. Iya, kayak gitu. Kurang. Cuman kalau sebenarnya untuk mencapai status gizi normal itu kan IMT paling batas bawahnya itu kan 18,5 Iya. gitu ya. Nah, 18,5 itu kira-kira berat badannya bisa 48 kilo. Oh begitu. Ya, jadi kan itu terpautnya 12 kilo dari yang disebutkan. Kalau gitu mbaknya mau kira-kira dalam seminggu ingin mencapai target kenaikan berapa? Antara setengah sampai 1. Mungkin bisa dicoba yang setengah dulu ya mbak. Setengah Iya. kilogram. Iya benar mbak. Saya juga sebenarnya lebih baik seperti itu. Kita Iya. coba sedikit dulu, kemudian nanti bisa kita nilai untuk perkembangan kedepannya gitu ya. Iya. Kalau nanti kan kita juga akan melihat asupannya Mbak Diva juga. Kalau misalnya bisa menerima lebih baik, itu bisa kita tingkatkan energinya. Iya. Nanti harapannya kedepannya nanti bisa lebih baik lagi untuk peningkatan berat badannya. Gitu. Nanti kan kira-kira kalau misalnya setengah kilo per minggu itu misal lancar gitu ya mbak, ya kurang lebih 6 bulan lah kita bisa sampai ke IMT normal tadi atau status gizi yang normal. Tapi tetap nanti kita harus harapannya sih bisa sampai mendekati berat badan ideal yang 54 kilo tadi. Oh iya. Nah, seperti itu. Jadi kan komitmennya seperti tadi ya mbak. Iya. Nah gimana, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mbak? Nah, sepertinya tidak ada ya mbak, sudah cukup jelas bagi saya gitu. Ya baiklah, jadi harapannya kan nanti kita bisa menerapkan ini karena untuk diet tinggi protein ini kan Mbak Diva kan sekarang status gizinya underweight. Oh iya. Nah sedangkan kan ini sekarang sedang dalam masa usia subur gitu ya Mbak, intinya usia pranikah. Oh iya. Gitu kan, maksudnya untuk menaikkan berat badan itu kan juga memerlukan waktu dan usaha. Oh iya. Nah, jadi memang bagus sih untuk niatnya mbaknya sekarang untuk menaikkan berat badan karena nanti juga berpengaruh mbak saat nanti mengandung gitu. Oh pengaruhnya seperti apa ya mbak? Jadi nanti kalau misalnya mbaknya itu sudah menikah, Iya. sudah hamil tapi berat badannya masih
di bawah normal masih underweight tadi, itu nanti bisa berpengaruh ke janinnya mbak. Oh, bahaya sekali ya ke mbak. anaknya, iya nanti bisa nyalur kayak gitu. Oh iya. Jadi ini harapannya Mbak Iva bisa lebih menyadari akan hal itu gitu ya mbak. Jadi Oh iya. ada kesiapan untuk berubah. Iya mbak, saya usahakan. Ya. Jadi ini mbak saya berikan contohnya yang leafletnya begitu mbak. Oh iya. Ini ya, ini kan untuk dia tinggi proteinnya. Jadi nanti di sini ada macam-macam info untuk tujuan dietnya, untuk syarat dietnya yang tadi. Iya. Gitu. Kemudian yang ini juga ada makanan yang dianjurkan, tidak dianjurkan, dan contoh menunya. Gitu. Untuk makanan yang tidak dianjurkan ini berarti nggak boleh dimakan gitu ya mbak? Bukannya tidak boleh juga, hanya saja kita batasi gitu. Oh iya. Yang penting nggak berlebihan. Ini kan ada macam-macam ya mbak, ada sumber karbohidrat sederhana seperti itu. Kemudian yang masak lemak kayak santan kental, terus penggorengan tinggi itu tidak disarankan juga. Karena kalau misalnya untuk karbohidrat sederhana ini kan nanti ini ada batasnya mbak. Batasnya itu kan kurang dari 50 gram per hari atau kurang dari 5 sendok makan. Jadi karbohidrat sederhana itu ada gula pasir, kemudian madu yang diwarna ini, kemudian ada sirup, terus gula aren itu juga ada masuk. Itu kan kalau misalnya terlalu berlebih juga sebenarnya yaitu memang mengandung karbohidrat tinggi dan juga energinya juga tinggi. Tapi kalau terlalu berlebih nanti dikhawatirkan malah nanti bisa kena diabetes mellitus. Wah, iya kan, iya. Jadi kita tuh menaikkan berat badan juga harus memilih makanan yang tepat gitu, supaya nanti komposisi tubuh dan metabolisme tubuhnya itu berjalan normal, terus sehat, gitu, tanpa ada komplikasi lain. Kalau lemak-lemak juga kayak penggorengan tinggi itu tuh bisa merusak protein juga mbak di dalam kandungan di dalam ini sebuah bahan pangan. Oh, saya baru tahu ya mbak. Iya, jangan begitu nanti bisa malah kalau misal kenaikan berat badannya dominan dengan lemak kan nanti bisa menyebabkan dislipidemia juga gitu. Dan penyakit lain gitu. Kemudian untuk minuman rendah energi gitu ya, misalnya es krim, minuman dalam kemasan gitu juga. Maksudnya boleh, cuman perlu kita batasi. Oh iya, tidak sering-sering gitu. Dan bumbunya juga diusahakan yang tidak tajam. Oh iya. Banyak suka ini ya, pedes-pedes gitu. Saya tidak suka makanan pedas mbak. Oh iya. Maksudnya tentu dia kan malah merangsang pencernaan lebih. Oh iya gitu kan. Nah, misalnya nanti bisa ada gangguan pencernaan malah lebih bahaya lagi kan. Iya. Karena mbaknya kan perlu menaikkan berat badan. Tapi kalau pencernaannya terganggu kan nanti malah memberikan dampak negatif sendiri, malah kan nggak tercapai. Gitu ya mbak kurang lebihnya. Iya mbak. Ini juga ada bahan makanan penukarnya. Jadi di sini kayak ada contoh bahan-bahan makanan penukar. Nah, ini ada porsi bahan makan, porsi URT atau ukuran rumah tangganya, dan ada zat gizinya. Nah, nanti bisa disesuaikan sama mbaknya. Kan tadi sudah saya cantumkan di sini kebutuhannya seberapa. Nah, nanti bisa dihitung. Disesuaikan. Ini ada macam-macam protein juga. Itu mbak. Oh iya. Dengan cara pemasakan yang tadi dijelaskan di sini. Itu ya mbak. Iya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi mbak? Udah cukup jelas mbak. Cukup jelas. Ya udah kalau gitu coba kita ulang lagi dari awal ya mbak. Coba tadi nama dietnya apa? Diet tinggi proteinnya mbak. Iya betul, tinggi protein. Nah kemudian untuk mencapai itu kita tadi targetnya berapa mbak? Targetnya menaikkan berat badan ya mbak. Itu jadinya setengah kilogram per minggu. Selama 6 bulan. Terus langkah-langkah yang kita lakukan tadi apa mbak? Perubahan pola hidup yang kita sepakati. Iya, untuk pola makannya tuh seperti pengaturan jamnya itu ya mbak. Jamnya harus tepat waktu. Terus toleransinya berapa menit tadi? 30 menit mbak. Kemudian apa lagi? Terus untuk sering mengkonsumsi buah ya mbak, dan sayur. Gitu. Dan saya tadi porsinya seberapa mbak? Kalau sayur itu 4-5 porsi ya mbak. Dalam satu hari. Kalau bisa nanti ya bisa disesuaikan lagi. 3 dulu gitu. Mulai pelan-pelan.
Iya. Kemudian Untuk tadi apa ya, lauknya ya Mbak, Iya. proteinnya harus ada hewani sama nabati begitu. nanti bisa dilihat di mana untuk pengaturan proteinnya. Di ini Mbak, di daftar apa ya, bahan makanan penukar ini ya Mbak? Iya, nanti bisa dilihat di sini. Oh iya, begitu. Kemudian ada lagi Mbak, Tadi apa lagi ya Mbak? untuk yang dari websitenya tadi kan, nanti bisa dibuka lagi Oh kan, iya. untuk pengolahan makanannya. Oh iya, kemudian pengolahan. apa saja yang dianjurkan dan dibatasi, Iya. itu juga diperhatikan ya Mbak. Iya. Nah, begitu. Saya harap nanti Mbak bisa menerapkan diet ini, karena ini juga penting ya Mbak untuk kedepannya, Iya. sampai masa depan, sampai ke anak juga. Untuk Iya, persiapan lah, maksudnya ini memang belum ada niatan menikah, cuman Iya. itu kan kita sekarang masuk ke masa pranikah. Iya, iya, Jadi seperti itu ya. iya, harus secara bertahap lah. Ini sudah bagus sekali niatannya untuk menaikkan berat badan dan mencapai status gizi optimal. Oh iya. Semoga nanti ini bisa lancar ya Mbak. Kemudian Iya, Mbak. nanti selanjutnya kita pantau lagi perkembangannya untuk apa namanya, kenaikan berat badan 0,5 kilo per minggu tadi. Oh iya. Itu kan nanti kita ketemu lagi kapan Mbak? Berarti kalau seminggu tuh berarti nanti minggu depan gitu ya Mbak? Ya minggu depan Mbaknya mau lagi minggu depan atau Untuk ada mengontrol, waktu? untuk mengontrol berat badan minggu depan atau? Iya minggu gimana? depan. Kalau Oh, untuk iya. mengontrol berat badan nanti Mbak bisa setiap minggunya. Oh, Jadi- setiap hari minggu begitu. Ya bisa setiap 7 hari ini Mbaknya mau mulai hari apa kira-kira? Saya mau mulainya hari Senin bisa ya Mbak? Atau hari Minggunya? Iya gak apa-apa sih, kalau saya sih lebih cepat lebih baik. Oh iya. Kemudian kalau mau mulai hari, ya nggak apa-apa, tapi nanti dimulai hari itu, kemudian 7 hari kemudian waktu bangun tidur itu di ya Mbak, dicek berat badannya. Oh iya. Itu siap bangun tidur. Kalau tinggi badan itu nggak perlu ya? Oh nggak perlu. Oh iya. Penting berat badan saja, kita Iya. fokus ke berat badan. Gitu. Nanti untuk pertemuan konseling selanjutnya kita jadwalkan 2 minggu kemudian ya Mbak. Oh iya. Nah, itu berarti saya harapkan nanti Mbaknya sudah naik 1 kilogram. Oh iya. Begitu, semoga nanti semuanya lancar ya Mbak. Iya. Harapannya semuanya lancar. Amin. Nah, kemudian terima kasih ya Mbak atas antusiasmenya dan atas keinginannya untuk berubah ini. Semoga Iya, Mbak. diberikan kelancaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Iya Mbak. Iya apa-apa. Iya, sama-sama. Mbak, saya pamit dulu. Terima Iya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.